Ibu Dong Hyun yang nampak tidak sehat bertanya pada anaknya bagaimana ciri-ciri orang yang terkena penyakit orang gila. Tapi Dong Hyun tidak mempedulikan kekhawatiran ibunya. Saat ini ia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Orang-orang dalam apartemen mulai ramai membicarakan apa yang sedang terjadi. Dong Hyun yang seorang content creator mulai sibuk merekam momen. Yoon Ok mengajak Jung Yi bicara. Yoon Ok yang begitu ambisius menjadi perwakilan penghuni menuduh Jung Yi sedang mengambil simpatik penghuni lain supaya dirinya bisa menjadi perwakilan. Jung Yi meminta Yoon Ok tidak perlu memikirkan hal itu karena ia tidak tertarik menjadi perwakilan siapapun. Beberapa orang mulai ribut mendesak pintu dibuka karena penasaran dengan apa yang sedang terjadi di luar. Yeon Sai datang. Tanpa disangka Yeon Sai malah membuka dan menantang mereka keluar sekarang. Ketegasan Yeon Sai membuat antusias orang-orang yang tadi memaksa mau keluar malah menjadi ciut. Pengacara dan istrinya datang ke kamar Jo Hyung. Mereka membicarakan tentang Jo Hyung yang dijadikan tersangka. Saat itu Sang Hee menggoda si pengacara. Jo Hyung mengambil uang di brankasnya. Ia nampak senang saat tahu orang-orang di luar gedung mulai banyak yang terinfeksi. Ia berencana akan menyingkirkan Yonsei dan Jung Yi supaya saat karantina selesai ia tidak akan dipenjara. Jo Hyung meminta Sang Hee tetap ada di pihaknya. Para penghuni kembali berkumpul. Pengacara bertanya siapa yang melihat kalau orang-orang di luar gedung mulai sudah terinfeksi. Saat tahu yang menjadi saksi adalah penghuni unit sewaan, pengacara seperti tidak percaya. Ia berharap ada saksi dari unit kelas atas supaya informasi bisa lebih akurat. Adik Somin kesal karena pengacara bersikap seperti itu. Yoon Ok muncul menengahi perdebatan mereka. Jo Hyung berdiri. Ia katakan akan membayar siapa saja yang berani keluar dan mencari tahu kebenarannya. Istri pengacara protes karena tahu tindakan itu berbahaya. Jo Hyung tidak peduli. Ia terus menaikkan penawarannya. Orang-orang dari jasa pembersih mulai tergiur dan menawarkan diri. Lagi-lagi Dong Hyun merekam momen itu. Saat Yeon Sai dan Jung Yi datang, Jungkook memberitahu mereka soal aksi Jo Hyung tadi. Jisoo mempresentasikan soal penyakit yang sedang mewabah. Penyakit itu disebabkan oleh virus Lita. Gejala akan muncul saat virus mencapai otak penderitanya. Penyebarannya melalui gigitan, cakaran, dan pil Next. Tae-suk melanjutkan dengan menjelaskan kalau saat ini mereka sedang mengembangkan antibodi sebagai obatnya. Jika karantina dihentikan dan jumlah penderita makin banyak, maka semua orang bisa terinfeksi hanya dalam waktu sepekan. Selesai pertemuan, Jisoo dan Tae-suk bicara. Jisoo bertanya kenapa Tae-suk tidak jujur katakan kalau mereka belum bisa menemukan antibodinya. Menurut Tae-suk kalau ia jujur, pasti orang-orang yang terinfeksi akan diperintahkan untuk dibunuh. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah terus melakukan pembatasan area supaya bisa mengulur waktu sampai menemukan orang yang memiliki antibodi sebagai serumnya. Hari ketiga isolasi. Yeon Sai dan Jung Yi ikut bersama orang-orang dari jasa kebersihan keluar gedung untuk mengetahui keadaan di luar. Jung Yi menolak dibayar karena ia berniat keluar untuk menolong orang yang belum terinfeksi. Dong Hyun kemudian menyusul. Ia berencana akan merekam momen di luar gedung, tapi ia berjanji tidak akan menyebarkannya tanpa izin Yeon Sai dan Jung Yi. Jo Hyung menutup pintu dan senang melihat hasil perbuatannya. Kelompok Yonsai bertemu dengan kelompok penghuni apartemen gedung lain yang sudah terinfeksi. Saat ini yang terinfeksi sedang dalam keadaan normal. Mereka pun mulai meninggalkan orang-orang terinfeksi secara perlahan. Yoon Ok dipanggil seorang pria dari luar. Orang di luar memujuk Yoon Ok membuka pintu. Saat sedang berusaha membuka pintu, Yoon Ok melihat ada bekas darah di kuku orang itu. Yoon Ok menumpahkan air minumnya untuk mengetes orangnya. Saat melihat air, orang yang memang sudah terinfeksi itu bereaksi. Yoon Ok melihat orang itu berubah. Yonsai dan lainnya ke Toserba. Di sana Yonsai dan Jung Yi bertemu dengan kasir Toserbanya yang sedang ketakutan. Orang-orang dalam kelompok Yonsai mulai mengambil makanan dan minuman. Tiba-tiba mereka melihat darah di lantai. Yang lainnya segera menjauh karena takut, tapi Dong Hyun nekat masuk untuk merekam demi viewersnya. Dong Hyun terus mengikuti jejak darah dan ia bertemu dengan orang terinfeksi di gudang barang. Andrew kemudian datang membantu Dong Hyun bersembunyi. Saat Yonsai dan Jung Yi sedang berbicara dengan Boram, suara alarm di pintu keluar Toserba berbunyi. Orang-orang terinfeksi mulai mengejar. Mereka segera lari keluar. Yonsai dan Jung Yi menarik pintu besi Toserba untuk menahan orang-orang terinfeksi.
Mereka mulai berlari membawa makanan dan minuman dari Toserba. Yonsai berteriak meminta Yun-ok segera membuka pintu karena mereka harus segera masuk. Yun-ok yang baru saja bertemu orang terinfeksi tidak mau membuka pintu sebelum tahu mereka tidak terinfeksi juga. Yun-ok dan orang-orang di luar saling berteriak. Orang-orang di luar marah karena sikap Yun-ok, tapi Yun-ok tetap saja ngotot tidak mau membuka pintu. Jo-hyung yang ada di situ kemudian memutar rekaman suara istrinya saat kambuh. Suara mengerikan mulai terdengar. Sang-hee merasa ngeri, tapi rupanya Jo-hyung berencana akan memancing orang-orang terinfeksi membunuh orang-orang di luar itu, khususnya Yonsai dan Jung-yi supaya ia bisa bebas dari hukuman. Karena dipancing dengan suara Minji, orang-orang terinfeksi nampaknya mulai berubah. Orang-orang di luar mulai siaga. Jungkook dan Suyeon datang. Jungkook merampas ponsel Jo-hyung. Jo-hyung dan Sang-hee lari. Soyeon kemudian membuka pengganjal pintu. Yonsai dan lainnya berhasil masuk. Sekyu mencekik Yun-ok karena sikap egoisnya. Jung-yi melempar ponsel Jo-hyung untuk menghentikan suara mengerikan itu. Jungkook katakan ini semua ulah dari Jo-hyung. Jo-hyung kecewa karena rencananya melenyapkan Yonsai dan Jung-yi gagal. Jung-yi muncul. Jung-yi mengoles darah orang terinfeksi ke wajah Jo-hyung dengan penuh kemarahan. Yonsai menarik Jung-yi yang sedang emosi. Jo-hyung berteriak histeris karena takut terinfeksi. Di tempat lain, Don-hyung nampak bahagia. Ia senang karena yakin channelnya akan sukses setelah berhasil merekam momen-momen menegangkan tadi. Tapi sayangnya ia baru sadar ponselnya ternyata telah terjatuh. Jung-yi mencuci tangannya. Ia minta maaf karena tadi terbawa emosi. Yonsai memeluknya. Yun-ok kesal karena kejadian di basement tadi. Suaminya menyarankan istrinya mundur saja dan tidak usah memaksakan diri menjadi perwakilan penghuni. Yun-ok menolak karena itu sudah menjadi pekerjaan mereka selama ini. Masuk ke apartemen-apartemen dan menjadi perwakilan penghuni untuk mendapatkan uang. Jo-hyung menemui Kim. Ia berniat mau membeli pil Next dari Kim, tapi Kim katakan ia tidak memiliki pil itu. Jo-hyung melempari Kim dengan bola-bola. Jung-hee melihat dari luar tapi membiarkannya. Pengacara menerima panggilan dari orang terinfeksi. Nampaknya orang itu begitu gigih berusaha masuk ke apartemen mereka dengan berbagai cara. Ia membujuk pengacara dengan berpura-pura ingin konsultasi masalah hukum. Istri pengacara melihat suaminya pergi. Ia pun mengecek riwayat panggilan. Ia menemui Yonsai dan memberitahu hal itu karena khawatir dengan keselamatan suaminya. Karena terus dilempari, Kim marah dan berubah. Rupanya, Jung-yi memang sengaja membiarkan Jo-hyung mengganggu Kim supaya bisa membuktikan kalau Kim memang sudah terinfeksi. Setelah beberapa saat, Jung-yi menarik Jo-hyung dan menutup Kim dengan kain untuk membuatnya kembali tenang. Yonsai terburu-buru menuju basement. Yonsai menarik pengacara tepat saat pintu terbuka. Orang terinfeksinya berusaha membuka dan Yonsai berusaha menutup pintu itu. Pintu pun berhasil dikunci. Yonsai meminta orang terinfeksi kembali ke tempatnya. Pengacara yang tidak tahu orang itu terinfeksi marah pada Yonsai karena menganggap Yonsai mengganggu pekerjaannya. Jung-yi menyarankan Kim mengontrol keinginannya untuk berubah karena kalau tidak, Kim tidak akan bisa kembali normal. Saat itu Kim infokan pada Jung-yi kalau ia sudah memberitahu Jo-hyung kalau sisa pilnya ada di mobilnya. Hari keempat isolasi. Pertemuan para penghuni diadakan. Setelah tahu keadaan Kim, mereka akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah Kim akan diusir keluar gedung mereka atau tidak. Dari hasil pemungutan suara, hasilnya seri. Tapi Sehun kemudian muncul. Ia datang dengan pakaian APD, memberikan suara untuk tidak mengusir Kim dan segera pergi. Jung-yi kemudian mulai mengatur jadwal supaya mereka semua bisa menjaga Kim secara bergantian. Tae-suk dan Jisoo mengunjungi Suk-ju. Tae-suk protes kenapa Suk-ju memberitahu soal penyakit itu pada para petinggi. Dari penjelasan Suk-ju, Tae-suk pun tahu kalau Suk-ju melakukan itu karena kesal ia belum juga menemukan obat dari virus Lita. Sementara waktu bertahan Suk-ju tidak lama lagi. Suk-ju sudah memberikan saran pada para petinggi untuk segera melakukan pemadaman listrik supaya orang-orang terinfeksi tidak bisa bertahan hidup. Tae-suk yang khawatir dengan rencana itu meminta Jisoo mencari informasi kapan pemadaman akan dilakukan. Yun-ok menemui Kim. Ia meminta Kim tidak memberitahu siapapun kalau ia yang membawa Kim masuk bekerja di apartemen itu. Dengan sengaja ia memberikan air pada Kim. Yun-ok kemudian bergegas pergi saat mendengar ada yang datang. Jung-yi datang bersama Somin dan adiknya yang menawarkan diri berjaga di hari pertama.
Jungi mengingatkan mereka untuk segera melapor kalau Kim berubah. Mereka juga dilarang untuk memberikan minuman pada Kim. Untuk berjaga-jaga, Jungi memberikan kunci borgol Kim pada mereka. Jungi mengajak Kim bicara. Saat itu Kim memberitahu kalau saat melihat Sehun tadi, ia ingat kalau pria itu pernah membeli pil Nex padanya. Donghyun dan Boram di depan pintu basement. Mereka mencari ponsel Donghyun yang sebelumnya jatuh di sana. Boram diminta Donghyun keluar mengambil ponselnya dengan iming-iming uang. Boram keluar. Ia mengambil ponsel Donghyun dan saat itu ia bertemu dengan orang terinfeksi lagi. Pada saat berjaga, Somin dan adiknya berdebat lagi. Somin terus saja memaksa adiknya menampung keluarganya di apartemennya. Mereka keluar untuk bicara supaya Kim tidak mendengar perdebatan mereka. Tapi saat di luar itu, mereka mendengar suara aneh. Boram dan Donghyun berlari ketakutan. Rupanya orang terinfeksi telah berhasil menerobos masuk. Jungkook dan suami Yoon-ok bertemu dengan orang terinfeksi. Somin berniat mencari tahu asal suara yang didengar mereka. Adiknya melarang tapi Somin nekat. Saat tahu tidak ada siapapun di balik pintu, Somin meminta adiknya tidak usah takut karena ada dirinya. Tiba-tiba orang terinfeksi menggigit dan membawa Somin. Adik Somin berlari ketakutan. Ia masuk dan mengunci pintu ruang olahraga. Kim yang ternyata sudah minum melihat adik Somin yang sedang panik. Jungi menemui Sehun setelah Suyeon memberitahunya kalau Yonsai ke kamar Sehun. Saat Sehun muncul di balik pintu, Jungi segera bertanya di mana Yonsai. Jungi katakan ia sudah tahu kalau Sehun juga pernah membeli pil Nex. Jungi mengancam akan menghabisi Sehun kalau Sehun berani menyakiti Yonsai. Jungi masuk ke apartemen Sehun. Di sana ada banyak persediaan makanan dan peralatan bertahan hidup lainnya. Jungi pun menemukan Yonsai sedang makan ransum. Orang terinfeksi mendatangi kamar Yonsai. Ia menakuti Suyeon. Yonsai dan Jungi kemudian muncul. Jungi bertanya dari mana pria terinfeksi bisa masuk. Pria itu jelaskan ia masuk dari pintu basement. Jungi meminta pria itu segera keluar dari gedung mereka. Jungi dan Yonsai melihat pria terinfeksi di luar. Mereka yakin pasti sudah ada orang terinfeksi yang ada di gedung mereka sekarang. Kim membujuk adik Somin untuk membuka borgolnya dan berjanji akan menunjukkan jalan untuk kabur dari orang terinfeksi. Karena panik, adik Somin memberikan kunci borgolnya. Yonsai dan Jungi ke ruang olahraga. Saat itu mereka melihat Kim sudah ada di luar dan menghabiskan air di galon. Kim pun berubah. Ia menyerang Yonsai dan Jungi karena masih merasa haus. Tiba-tiba sebuah peluru menghentikan Kim. Ia ditembak oleh Taesuk. Taesuk dan Yonsai bicara. Yonsai protes karena Taesuk harus menembak mati Kim. Menurut Taesuk saat ini keadaan di luar apartemen sedang tidak baik-baik saja. Mereka tidak boleh ragu bertindak sekarang untuk melindungi diri. Donghyun nampak masih sibuk mengupload video-video tentang situasi di apartemen pada channel YouTube-nya. Boram khawatir tindakan mereka tadi bisa membahayakan penghuni lain. Donghyun yang hanya memikirkan soal channelnya menenangkan Boram dan meminta Boram bekerja sama mengatur cerita supaya mereka tidak disalahkan nantinya. Jungi muncul. Jungi mulai bertanya soal pintu basement. Donghyun berpura-pura tidak tahu. Jungi mengecek keadaan Donghyun dan Boram. Jungi kemudian melihat ponsel Donghyun. Ia tahu sekarang alasan mereka nekat membuka pintu untuk mengambil ponsel itu. Jungi memberitahu Donghyun kalau saat ini Somin hilang dan itu akibat tindakan Donghyun. Jungi meminta mereka lebih bijaksana lagi saat bertindak. Taesuk ke atap untuk mengecek. Di sana ia bertemu Andrew. Andrew memberitahu kalau ia menyuruh orang terinfeksi turun lewat tangga. Taesuk membuka pintu dan melihat ada orang terinfeksi di sana. Anehnya Taesuk membiarkan orang itu. Jungi dan Yonsai menunggu Taesuk yang sedang bicara dengan Suyeon di dalam apartemen mereka. Saat itu, Jungi dan Yonsai berjanji untuk saling memberitahu kalau diri mereka terinfeksi. Taesuk menemui para penghuni. Taesuk infokan kalau mulai malam ini lampu akan dipadamkan. Orang-orang mulai ribut minta karantina diakhiri supaya mereka bisa keluar. Mereka pun mendengar sirine peringatan dari luar. Seluruh kota mereka dinyatakan mengalami darurat militer. Taesuk infokan saat ini keadaan di luar apartemen juga tidak lebih baik. Wabah sudah makin meluas. Mereka diminta tetap bertahan sampai status darurat dicabut pada 4 hari lagi. Yonsai ke atap.
ia memberikan surat Suyeon untuk ibunya. Saat itu Yonsai katakan ia tahu Taesuk datang ke apartemen itu untuk menangkapnya. Tanpa basa-basi Taesuk membenarkannya dan katakan kalau mereka menemukan antibodi di tubuh Yonsai. Yonsai akan dibawa untuk penelitian lebih lanjut. Taesuk pun membuka segel pintu dan membiarkan orang terinfeksi menyerang Yonsai. Jungkook memberitahu Jungyi kalau Taesuk baru saja membawa Yonsai yang terluka. Jungyi mengejar mobil Taesuk. Ia melompat ke atas mobil dan mengancam Taesuk dengan pistol. Dari dalam, Yonsai menodongkan pistol pada Taesuk. Taesuk kaget kenapa Yonsai bisa bangun, padahal sebelumnya ia sudah menyuntikkan obat bius. Yonsai keluar dari mobil Taesuk. Taesuk bertanya apa ada cara supaya Yonsai mau melakukan pengecekan darah. Junggi memukul Taesuk karena kesal Taesuk harus menculik Yonsai hanya untuk mengambil darah. Jisoo mengambil darah Yonsai. Taesuk dan Junggi berbicara. Junggi bertanya kenapa Taesuk harus bertindak diam-diam saat mau mengecek antibodi Yonsai lewat darahnya. Menurut Taesuk itu karena uang. Saat ini banyak orang kaya dan berkuasa telah terinfeksi. Kalau mereka sampai tahu Yonsai mempunyai antibodinya, mereka akan mengambil darah Yonsai sampai habis. Ia pun tidak akan punya kesempatan lagi untuk mendapatkan keuntungan dari produksi obatnya. Junggi kesal mendengar jawaban Taesuk. Sang-hee dan pengacara bertemu. Sang-hee menceritakan kalau Jo Hyung memang pembunuh istrinya. Ia meminta bantuan pengacara untuk melindunginya. Saat itu Sang-hee kembali merayu pengacara. Jo Hyung kembali berulah. Kali ini ia menyuntikkan isi pil yang ditemukannya di mobil Kim ke dalam botol air. So-min menghubungi adiknya. Ia mengabarkan saat ini dirinya baik-baik saja, tapi telah digigit. Adiknya meminta So-min bertahan. Tiba-tiba listrik di apartemennya padam. Rupanya waktu pemadaman massal telah dimulai. So-min melihat cahaya silau dari senter. Seseorang ada di sana. Orang itu kemudian membukakan pintu untuknya.